Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, Ananda dapat menceritakan dengan bahasa sendiri tentang pengaruh perubahan cuaca. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan cara dan menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Yang ketiga, Ananda dapat mengetahui unsur-unsur dalam karya dekoratif. Baiklah, sekarang mari kita simak video berikut ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja ya pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ini adik-adik adalah surat Komang kepada Dayu. Nah, di sini yuk kita baca yuk suratnya. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Ini tadi ya surat dari Komang untuk Dayu. Adik-adik, rangkumlah isi teks surat yang kalian baca itu dalam bentuk peta pikiran. Nah, yuk kita buat peta pikirannya adik-adik ya. Di sini kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kapannya pasti di Bali ya. Ini Kak Cira kurang ketik Bali, tanggal 2 Agustus tahun 2017. Berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat tersebut? Peristiwanya adalah warga sekitar Gunung Agung sedang mengungsi karena status Gunung Agungnya waspada. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, untuk menanggulangi peristiwa itu warganya mengungsi, mengumpulkan pakaian dan makanan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Oh, ini dulu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami adalah Komang sepupu Dayu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Gunung Agung mulai waspada. Pada tanggal 2 Agustus, kalau dirangkum ya adik-adik ya dari suratnya tadi, 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai berstatus waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Nah adik-adik, kalau kalian ada teman yang terkena bencana alam, kalian bisa membantu. Lalu bagaimana caranya? Nah ini adik-adik, cara membantu teman yang terkena bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang pertama, kalian bisa menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak dipakai adik-adik.
Lalu yang kedua, memberi motivasi agar teman kalian itu tidak putus asa. Yang ketiga, ikut menghibur korban bencana alam. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. Yang kelima, mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Nah, itu tadi cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman yang terkena bencana alam. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah gambar-gambar ini berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Adik-adik, di sini ada gambar mulai dari jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, dan sebagainya. Nah, kita akan kelompokkan barang-barang ini berdasarkan dengan cuacanya. Di sini Kak Citra sudah membuat tabel mengelompokkan barang-barang ini berdasarkan cuaca panas dan cuaca dingin. Contohnya adik-adik di sini ya, kalau kipas bambu otomatis masuk dalam cuaca panas ya. Kalau kita kepanasan pakai kipas. Lalu kipas angin, topi pantai ya, es pisang hijau, lalu ada es cendol ya, jus buah, es kelapa muda ya, topi, payung. Itu bisa kita pakai ya, topi payung itu juga bisa kita pakai di cuaca panas ya. Lalu untuk cuaca dingin adik-adik, kita biasanya kalau cuaca dingin itu makannya yang panas-panas atau hangat-hangat. Ada bakso, bisa sup ayam, wedang ronde, teh hangat, jas hujan, kita pakai jaket, kita pakai payung, lalu kita pakai selimut. Ini adalah benda-benda makanan dan minuman yang digolongkan berdasarkan cuacanya. Dayu menceritakan isi surat Komang kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan sayang, berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah adik-adik, kita kan sudah belajar tentang pecahan. Nah sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pada pecahan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama di bawah ini. Yuk adik-adik kita belajar penjumlahan pecahan. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Lalu kue bolu itu dipotong menjadi 4 bagian. Berarti masing-masing nanti 1/4 bagian. Nah di dalam bis Dayu makan 1 potong kue. Berarti Dayu tuh makan berapa bagian adik-adik kalau 1 potong kue dari 4 bagian yang ada? Ya berarti Dayu makannya 1/4. Lalu ayah pun makan 1 potong kue. Berarti ayah juga memakan 1/4 kue. Nah kita jumlahkan 1/4 kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Maka kita jumlahkan di sini. Ini yang dimakan Dayu 1/4, ini yang dimakan ayah. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya itu harus sama adik-adik. Lalu untuk menjumlahkannya bukan berarti begini, pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut. Tidak adik-adik, penyebutnya ini harus tetap sama. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Ya, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 1 per, nah kita cukup tulis 1 saja 4-nya, per 4 karena penyebutnya sama. Nah 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 per 4. Jadi
Kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah itu ada 2/4 bagian. Maksudnya apa? 2 kue dari 4 kue yang ada adik-adik. Contoh selanjutnya, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10. Ingat ya, berisi 10. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Berarti berapa bagian nih Dayu memakannya? Ya, 3/10 dia memakan 3 potong coklat dari 10 coklat yang ada. Ibu makan 2 potong coklat. Berarti di sini ibu tuh memotongnya 2/10 atau memakannya 2/10. Nah, berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Otomatis di sini Dayu 3/10 ditambah ibunya memakan 2/10 bagian. Maka kita jumlahkan. Lihat di sini, penyebutnya sudah sama-sama 10. Berarti kita cukup tuliskan 1 saja. Kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/10 jawabnya. Jadi coklat yang dimakan Dayu dan ibu itu ada 5/10 bagian. Mari kita lanjutkan adik-adik. Tuliskan hasil penjumlahan pecahan berikut. Karena penyebutnya sama nih adik-adik ya. Kita jumlahkan. Langsung saja adik-adik. Di sini penyebutnya 3. Berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1 ditambah 1, 2. Berarti jawabnya 2/3. Lalu yang B adik-adik. Penyebutnya sama-sama 8. Nanti kita akan belajar kalau penyebutnya yang berbeda bagaimana caranya. Kalau penyebutnya sama ya sudah, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti jawabnya 5/8. Lalu yang C adik-adik, penyebutnya sama-sama 5 yang bawah. Maka tidak perlu kita ubah. Berarti yang kita jumlahkan adalah 3 ditambah 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/5 karena penyebutnya adalah 5. Selanjutnya yang D adik-adik, ini penyebutnya 6. Nah, kita jumlahkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3/6. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster nih adik-adik. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster. Nah adik-adik ya, tugasnya kalian membuat poster. Beri hiasan yang menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Nah di sini Kak Citra punya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster dan langkah-langkahnya. Ini adalah contoh poster berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah untuk membuat poster seperti ini, poster itu bisa berupa informasi, berupa ajakan ya, berupa himbauan. Di sini yang kalian perlukan adalah kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol, dan krayon. Pertama-tama langkahnya, buatlah garis tepi dulu adik-adik, jaraknya 5 cm di sekeliling kertas ini. Lalu tambahkan hiasan dekoratif di tepi. Nah ini namanya hiasan dekoratif adik-adik. Buatlah pola garis-garis pada tepi tepi posternya adik-adik. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Lalu kalian bisa memberi warna pada pola garis kalian. Nah setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengahnya ini kalian tuliskan kalimat kalian. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Ini adalah contohnya adik-adik. Jadi kalian bisa membuat poster isinya ajakan untuk mengumpulkan bantuan untuk saudara kalian atau tetangga kalian yang terkena bencana.
Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bis akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bis bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah adik-adik dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini kita juga masih akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Contoh soal yang dibuat Lani adalah, di dalam bis Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. 10 bagian sama besar adik-adik ya. Lani makan 3 potong kue, berarti Lani memakan itu 3/10 bagian. Mama makan 2 potong kue, berarti Mama memakan 2/10 bagian dari kue lapis yang ada. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, di sini berarti kita akan menjumlahkan. Lani itu memakan 3/10 dari kue yang ada. Lalu Mama akan memakan 2/10 ya dari kue yang ada. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama. Berarti kita jumlahkan 3/10 ditambah 2/10 sama dengan, kalian masih ingat, lihat penyebutnya sama, bukan penyebutnya dijumlahkan tetapi pembilangnya yang dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 2/10. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/10. Jadi kue yang telah dimakan Lani dan Mama ada 5/10 bagian. Selanjutnya adik-adik, sebelum berangkat Mama menggoreng pempek lenjer. Nah, satu pempek lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Berarti kita mencari sisanya. Sudah dimakan Lani 2, sudah dimakan mamahnya 2. Berarti kita cari tahu dulu berapa jumlah yang dimakan Lani dan mamahnya adik-adik, sebelum kita mencari sisa untuk papahnya. Berarti yang dimakan Lani itu 2/6 bagian ya, 2 dari 6 bagian yang ada. Lalu yang dimakan Mama itu juga 2/6. Kita jumlahkan dulu yang dimakan Lani dan Mama. Jadi kita jumlahkan juga. Di sini Mama juga 2/6. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2/6. Jawabnya sama dengan 4/6. 4/6 ini bukan bagiannya Papa, tapi ini yang dimakan Lani dan dimakan Mama. Nah, sekarang berapa bagiannya Papa? Nah, bagiannya Papa berarti dari semua potongan yang ada dikurangi yang dimakan Mama, yang dimakan Mama dan Lani. Jadi di sini berapa semua bagian yang ada? Kan tadi dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian itu sama artinya dengan pecahan 6/6. Ya adik-adik ya, perlu ketahui ya, 6 bagian yang sama itu sama dengan 6/6. Lalu kita kurangi dengan yang dimakan oleh Lani dan Mama, yaitu 4/6. Sama dengan, nah kalau pengurangan seperti ini juga sama adik-adik, penyebutnya sudah sama, kita kurangi pembilangnya. 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti 2/6. Jadi inilah yang menjadi potongan sisanya untuk ayah. Jadi empek-empek lenjer yang tersisa untuk Papa ada 2/6 bagian. Begitu adik-adik cara mengerjakannya. Siapa di sini yang hobinya menggambar?
melukis, mewarnai, dan lain-lain. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau melukis, menggambar, mewarnai itu termasuk seni rupa loh. Nah, teman-teman kira-kira pernah menggambar-gambar dekoratif nggak ya? Nah, apa sih itu gambar dekoratif? Yuk, sama-sama kita simak materinya ya. Nah, kalau gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Gambar dekoratif berfungsi sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, teman-teman, gambar dekoratif memiliki beberapa unsur ya. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang. Nah, bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Yang keempat, bentuk. Nah, bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang, misalkan bentuk persegi, persegi panjang, lonjong, dan lain-lain. Unsur yang kelima yaitu tekstur. Tekstur adalah wujud permukaan dari gambar. Dan unsur yang terakhir dari gambar dekoratif yaitu warna. Nah, teman-teman harus tahu nih, titik, garis, bidang itu merupakan unsur utama dari gambar dekoratif ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambar dekoratif. Nah, teman-teman, yuk kita praktikkan bagaimana sih cara menggambar dekoratif itu. Simak video berikut ya. Nah, tugas teman-teman sekarang, silakan teman-teman buat gambar dekoratif dengan rapi dengan menggabungkan antara titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.